Di kala itu, Pai Maham sedang trending topik sebagai bis antar kota dalam provinsi dengan rute Siantar Kabanjahe, PP. Dan kini, Pai Maham kembali menjadi trending topik sebagai bis antar kota antar provinsi dengan rute Medan Pekanbaru, Medan Bengkulu via Toba, dan Medan Bengkulu via Pekanbaru. Pai Maham sekarang telah menjadi topik pembicaraan bagi penggemar bus Indonesia. Walau terbilang masih merupakan pendatang baru, Pai Maham telah memikat hati para bismania di sekitar lintasan yang mereka lalui. Pai Maham mulai trending sejak salah satu grup usaha mereka, yaitu PT Tirta Karya Nila yang disingkat TKN bergabung atau bermitra dengan PT Pelangi Atrakana pada tahun 2022 yang lalu. TKN bermitra dengan menyediakan beberapa unit bus PT Pelangi Atrakana untuk mengisi rute Medan Banda Aceh yang memang terkenal dengan bis-bis yang full akan kemewahan serta armada-armada bis bersasis premium di lintas Sumatera. Tidak berselang lama, Pai Maham Group yang dikomandoi oleh PT Tirta Karya Nila mendirikan perusahaan otobus yang baru dengan nama PT Putra Pai Maham Transport pada awal tahun 2023. Perusahaan ini merupakan gabungan dari seluruh keluarga besar Pai Maham Group yang terdiri dari PT Tirta Karya Nila, dahulukan perkaranya, dan Mr. Popeye. PT Putra Pai Maham Transport merintis trayek dengan armada Toyota Hiace biasa dan Toyota Hiace Premio yang terbaru. Rute pertama bus PT Putra Pai Maham Transport adalah Medan Takengon, Aceh. PT Putra Pai Maham Transport kemudian mengembangkan lagi trayek ini dengan membuka trayek baru, Medan Bengkulu via Muko-Muko, yang dilayani dengan armada Toyota Hiace mereka. Kemudian mengembangkan lagi dengan membuka trayek Medan Bengkulu via Pekanbaru, yang dilayani dengan armada bis besar keluaran terbaru. Pai Maham menjadi trending karena pemilik atau pengusahanya sangat humble dan welcome, serta sangat ramah kepada semua kalangan. Begitu juga dengan supir dan karyawan-karyawannya, semuanya ramah dan bersahabat. Langkah berani Pai Maham dengan menyediakan armada papan atas juga menjadi salah satu nilai plus bagi mania dan penumpang bis lintas Sumatera. Maka tak heran, mania bis Sumatera telah mengangkat derajat Pai Maham sebagai salah satu sultan baru bagi dunia perbisan Indonesia. Pai Maham kemudian mulai disanjung dan digemari oleh penggemar bis Sumatera. PT Pai Maham telah mendapatkan fans yang fanatik walau masih baru berdiri. Walau demikian, pengusaha Pai Maham tetap kalem dan tetap humble kepada semua kalangan. Lantas, bagaimanakah sejarah Pai Maham Group? Sejarah Pai Maham. Pai Maham telah berdiri sejak tahun 80-an dan 90-an di Desa Harang Gaul Horisan, Kabupaten Simalungun. Pai Maham lahir dari keluarga biasa saja, dibangun secara bertahap, sukses, bangkrut, dan bangkit kembali. Filosofi Pai Maham adalah akronim dari huruf-huruf yang membentuk kata Pai Maham. Kepanjangan Pai Maham adalah pindahi ma artanai atas ai, ihut hujai, maningon ambah konon nido, hapor luan mu yatas tanoon, ambah niai, sai marrupe maho, bai ari magira. Diartikan ke bahasa Indonesia, carilah dulu harta di surga dengan rajin beribadah dan berbagi. Dengan itu, Tuhan akan menyediakan semua kebutuhanmu di atas dunia ini, dan kamu akan selamat dunia akhirat. Dalam bahasa Simalungun Pai Maham diartikan, kamu tunggu, wait for us, dan bersabarlah. Pai Maham didirikan oleh Pak Haloho, yang merupakan orang tua dari generasi pimpinan Pai Maham Group saat ini. Pada tahun 90-an, Pak Haloho telah sukses mengembangkan usaha pembesaran ikan nila dan ikan mas jaring apung atau keramba di Danau Toba pesisir Harang Gaul. Sukses di satu usaha membuat Pak Haloho kemudian invest di usaha transportasi bis umum yang merupakan kesukaannya. Pai Maham kemudian mengontrak merek bus firma Permosi yang merupakan pemain lama namun sudah bangkrut pada waktu itu. Kebangkitan dan kesuksesan firma Permosi bersama Pai Maham terbukti pada tahun 2000-an ketika perusahaan ini berhasil menjadi penguasa pasar bus Siantar Kabanjahe. Permosi Pai Maham Group sempat menghadirkan kelas ekonomi dan kelas patas non-stop di rute tersebut. Pada tahun 2002 hingga 2003, ketidakberuntungan menghampiri Pai Maham. Koi Herpes virus yang menyebabkan ikan-ikan yang sedang dibesarkan di keramba bermatian. Akibatnya Pai Maham menderita kerugian yang amat dalam.
Pada waktu yang sama, usaha otobus Permosi Paimaham juga mengalami penurunan omset karena hadirnya bis cepat yang terbaru. Permosi Paimaham Group kemudian berhenti beroperasi pada tahun 2006. Sejak saat itu, Paimaham hanya menyisakan 1 unit armada bus Aronta dengan nomor pintu 10 sebagai kenang-kenangan. Lalu, seluruhnya fokus di usaha keramba jaring apung untuk pembesaran ikan mas dan ikan nila. Paimaham bangkit dengan perlahan. Sejak tahun 2006, generasi penerus Paimaham yang melanjutkan usaha ini terus berupaya untuk bangkit. Dan secara perlahan, berkat doa, usaha dan kerja keras, usaha ini telah bangkit kembali. Setiap putra dan putri Pak Haloho kemudian mendirikan usahanya masing-masing. Namun tetap tidak pernah lupa dengan merek Paimaham yang mereka harus besarkan suatu hari nanti. Mau apapun merek usahanya, generasi kedua ini tetap menampilkan nama atau tanda Paimaham di seluruh armada truk dan bis milik mereka. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Paimaham, dahulukan perkaranya, Paimaham Mr. Popeye, Paimaham TKN, dan lain-lain. Paimaham kemudian mengembangkan lagi usaha mereka di bidang truk ke ekspedisi dengan armada tronton engkel dan medium duty truk. Seluruh armada Paimaham selalu tampil full aksesoris dan modifikasi untuk meningkatkan penampilannya. Ganteng-ganteng dan keren-keren lah pokoknya. Generasi kedua Paimaham ini masih menyukai bisnis transportasi otobus sejak dulu. Namun mereka belum mendirikan perusahaan otobus sendiri. Mereka masih bermitra dengan bergabung di berbagai perusahaan otobus yang ada di Sumatera Utara ini. Di antaranya adalah PT Aronta Transport, PT Sumatera Transport, PT Murni Express Indonesia, PT Sampri, dan lain-lain. Bergabung dengan PT Pelangi Atrakana, dan kemudian telah mempunyai merek usaha sendiri, yaitu PT Putra Paimaham Transport. Begitulah sekilas tentang sejarah Paimaham dari waktu ke waktu. Pernah berjaya, bangkrut dan bangkit kembali, serta semakin maju lagi, jauh melampaui kejayaan mereka di masa lampau. Terima kasih sudah menonton video ini. Kritik dan saran mohon disampaikan di kolom komentar. Horasai Horasma.